Kita lanjutkan. Salatul kusuf. Kata Syekh, salat kusuf. Kusuf ini biasanya digunakan ada istilah untuk gerhana matahari. Kalau gerhana bulan disebut dengan khusuf. Tetapi sebetulnya kusuf dan khusuf itu sama. Kusuf dan khusuf itu sama. Semuanya matahari dan bulan itu sama. Kusuf itu berlaku untuk gerhana matahari, juga berlaku untuk gerhana bulan. Khusuf pun juga demikian. Tetapi sebagian fuqaha membedakan. Kusuf dengan kaf, ka di depannya itu gerhana matahari. Khusuf, kha di depannya atau kadha itu untuk gerhana bulan. Tetapi pada hakikatnya sama. Penggunaannya dalam bahasa Arab boleh untuk gerhana matahari, boleh untuk gerhana bulan. Kata Syekh, idza khushifa al-qamar wa khusifat asy-syams ustuhibba ayunada as-salatu jami'ah. Kata beliau, jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, disunnahkan untuk kita itu memanggil, ya, disunnahkan untuk adanya panggilan as-salatu jami'ah. Ya. Hal ini didasari, kata beliau, an Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, lamma kusifatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Kata Abdullah bin Amr, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada seorang munadi, penyuruh mengatakan, inna salata jami'ah, sesungguhnya salat jami'ah. Ya. Ini dalil menjelaskan kepada kita bahwasanya disunnahkan ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kita mengucapkan as-salatu jami'ah. Ada seorang yang menyuruh di masjid atau di musalla dengan suruhan as-salatu jami'ah. Bapak Ibu, salat kusuf ini dan khusuf ini itu sebabnya adalah akibat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Maka kusuf dan khusuf ini disyariatkan sholatnya akibat adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan Nabi SAW tidak pernah sholat kusuf kecuali satu kali. Nabi SAW di dalam hayat beliau tidak pernah sholat kusuf kecuali satu kali, ketika meninggal anak beliau Ibrahim. Ketika meninggal anak Nabi SAW Ibrahim, maka Nabi SAW salat kusuf. Ya. Ketika meninggal Ibrahim dikuburkan di Baqi, ya, kata Nabi SAW, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku berpisah denganmu kesedihan. Ya, innal aina tadma, kata Nabi, sesungguhnya air mata menetes. Ya, ya, wa innal quluba tahzan, sesungguhnya hati-hati bersedih. Dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Ya, ketika meninggal Ibrahim, anaknya Nabi sallam, maka terjadilah gerhana bulan, terjadilah gerhana matahari. Maka Nabi pun berkata, kata Nabi sallam, sesungguhnya, ya, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari ini tidak ada kaitannya, lali nabiyin, tidak ada kaitannya akibat kematian seorang nabi atau kematian seorang rasul atau kematian siapapun, tidak ada. Tetapi dia tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, salat kusuf ini disyariatkan akibat gerhana bulan dan matahari untuk apa? Agar kita takut kepada Allah. Allah ingin menampakkan kebesarannya, keagungannya di hadapan manusia. Tujuannya apa? Agar menakuti manusia, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat ketika mereka melihat gerhana bulan dan gerhana matahari, mereka takut. Dan banyaknya gerhana bulan dan gerhana matahari itu akibat banyaknya perbuatan dosa. Semakin banyak gerhana bulan dan gerhana matahari, itu menandakan maksiat itu semakin banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menakuti hambanya dengan tanda-tanda tersebut. Tapi banyak orang itu kalau terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, kan ada yang takutannya. Iya, yang bermaksiat terus bermaksiat, yang berdosa terus berdosa. Padahal
Gerhana bulan dan gerhana matahari itu kalau orang tahu, maka dia berhenti bermaksiat. Langsung dia bertobat kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, fafza'u, takutlah kata Nabi SAW, fasallu, solatlah kata Nabi SAW. Disunnahkan kita kalau ada gerhana bulan itu disuruh langsung, atau gerhana matahari, disuruh kita banyak-banyak beribadah oleh Nabi SAW. Makanya dalam hadis Aisyah, kalau kalian idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, kata Nabi SAW, fafza'u, takutlah, fasallu, salat. Setelah itu tidak hanya demikian, watasaddaqu kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian, wastaghfaru, meminta ampunlah kalian. Disuruh oleh Nabi banyak-banyak beramal, karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya. Iya, makanya sahabat ketika melihat gerhana bulan dan gerhana matahari, mereka takut. Mereka masing-masing beribadah. Ada yang membebaskan budak, ada yang bersedekah, ada yang beristighfar. Maka mereka melakukan banyak ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya ingin menampakkan kepada hambanya akibat maksiat yang mereka lakukan, hati-hati. Ya, Allah bisa menjadikan gerhana bulan, bisa menjadikan gerhana matahari. Oleh karena itu, kata para ulama, sebab khusuf ini adalah ya karena Allah ingin memberikan menampakkan kebesarannya agar hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa idza ijtama'a an-nas fil masjid shalla bihimul imam rak'ataini ala nahwi ma jaa'a fi hadzal hadits an Aisyah qalat khusifat asy-syams fi hayati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nas wara'ahu fa kabbara فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقال ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. Kata Syekh, jika berkumpul manusia di masjid, maka hendaklah salat bersama mereka seorang imam, salatnya 2 rakaat sebagaimana datang di dalam hadis Aisyah. Hadis Aisyah mengatakan bahwasanya kata Aisyah, ketika terjadi gerhana matahari pada kehidupan Nabi SAW, pada masa Nabi SAW, maka beliau keluar ke masjid. Maka manusia pun bersaf di belakang beliau, membuat saf di belakang beliau. Maka Nabi bertakbir dan Nabi membaca surah ya, atau ayat yang panjang. Kemudian Nabi bertakbir, kemudian Nabi ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian Nabi mengatakan Sami Allah liman hamidah. Kemudian beliau bangun dan tidak sujud. Kemudian beliau membaca lagi bacaan yang panjang, lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Kemudian Nabi pun bertakbir dan ruku yang panjang, yang mana ruku ini lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian Nabi mengucapkan Sami Allah liman hamidah dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Kemudian Nabi pun sujud. Ya, Nabi pun sujud. Kemudian ya, beliau melakukan ya di rakaat berikutnya seperti di rakaat yang pertama. Maka di sini Nabi SAW beliau menyempurnakan 4 ruku ya dan 4 sujud ya sampai matahari selesai dari gerhana matahari ya. Wanjal tisyam qabla yansarif, dan matahari selesai ya, gerhana matahari selesai sebelum beliau selesai salat. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah gerhana matahari. Ya, Syekh menjelaskan ya, kata beliau bahwasanya kalau imam itu datang ke masjid ya, atau manusia berkumpul di masjid, kemudian di situ ada seorang imam, maka hendaklah imam mengimami manusia yang sedang berkumpul di masjid. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya salat kusuf ini afdalnya dilaksanakan di masjid. Salat kusuf afdalnya dilaksanakan di masjid. Apakah boleh salat kusuf ini dilaksanakan di rumah? Boleh.
Berjamaah di rumah pun boleh. Tapi afdalnya semakin banyak jamaah dikumpulkan di satu tempat itu yang lebih baik. Tetapi kalau seandainya dilaksanakan di rumah berjamaah, seorang suami berjamaah dengan istrinya boleh, boleh, tidak mengapa. Ustadz, bagaimana kalau sholatnya sendirian? Boleh tidak? Masjid di tempat saya jauh, ya, atau musalla di tempat saya jauh. Boleh tidak saya sholat sendirian? Sholat kusufnya boleh, tidak mengapa. Para ulama mengatakan boleh sholat kusuf ini dilaksanakan sendirian. Kalau seandainya tidak memungkinkan dia pergi ke masjid, atau memungkinkan tapi dia nggak mau, misalnya pengen di rumah, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian sholat kusuf ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya adalah seperti, ya, sholat sunnah yang lainnya, tapi ada perbedaan sedikit. Apa perbedaannya? Sholat kusuf ini pertama, ya, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Ya, tata caranya adalah dilaksanakan dua rakaat. Kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa istiftah, ya, doa istiftah. Ya, kemudian setelah itu kita membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillah, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surah yang panjang, surah yang panjang. Maka dibaca surah yang panjang. Kemudian baru setelah itu dia bertakbir untuk ruku. Dia bertakbir untuk ruku, Allahu Akbar. Dan rukuknya agak panjang. Rukuknya agak panjang. Kemudian dia bangkit dari rukuknya, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia memulai lagi langsung membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan membaca surah, ya, yang mana surah ini juga surah yang panjang. Di rakaat kedua ini, di ruku yang kedua ini surahnya yang panjang, tetapi lebih pendek, ya, lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian dia setelah itu ruku. Setelah selesai membaca surah ini, ruku. Kemudian setelah ruku dia bertasbih, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia mengucapkan Rabbana walakal ham. Baru sujud, kemudian duduk dari 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia bangkit lagi bertakbir Allahu Akbar. Nah, itu baru 1 rakaat. Di rakaat keduanya sama seperti rakaat yang tadi. Rakaat keduanya sama seperti rakaat kedua. Berarti sholat kusuf ini 4 ruku, 4 sujud, 2 rakaat. Jadi di dalam 1 rakaat itu ada 4 ruku, ada 4 sujud, ya, semacam itu. Kalau saya boleh praktekkan, ya, mana nih anunya? Taib, saya praktekkan, ya, mudah-mudahan kameranya bisa kelihatan. Ya. Jadi kita bertakbir, bisa kelihatan, ya. Taib. Jadi kita bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kemudian, ya, membaca doa iftitah seperti biasa, ini wajjahtu atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang, baru dia ruku. Ya, bertakbir ruku, Allahu Akbar. Ya, dia ruku, ya, membaca doa seperti doa ruku. Kemudian rukunya yang panjang, ya, terus diulang. Kalau sudah agak panjang, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung dia membaca lagi surah Al-Fatihah. Tidak perlu lagi yang kedua ini membaca doa iftitah. Langsung Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan membaca surah, kemudian dia bertakbir untuk ruku. Ya, Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia rukuknya yang panjang tapi lebih pendek daripada yang pertama tadi. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Rabbana walakal hamd. Kemudian dia sujud, ya. Sujud 2 kali sujud, ya.
dua kali sujud. Semacam itu ya yang dilakukan ketika seseorang itu melaksanakan sholat kusuf. Jadi 2 rakaat itu ada 4 ruku, ada 4 sujud, ya. 2 rakaat itu ada 4 ruku dan ada 4 sujud. Ya, jadi bertakbir, Allahu Akbar seperti biasa, kemudian dia ruku, ya. Kemudian dia bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, langsung membaca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian dia ruku, ya. Kemudian dia mengucap sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian sujud, duduk dan kedua sujud, ya. Kemudian dia bangkit ke rakaat berikutnya semacam itu. Ini bisa diturunkan anunya. Bisa diturunkan anunya. Bisa. Baik, ulun praktekkan biar enggak bingung. Jadi kita Allahu Akbar, baca doa kita, kemudian ta'awudz, kemudian baca surah Al-Fatihah, baca surah yang panjang, kemudian ruku Allahu Akbar. Kemudian dia bangkit dari rukuknya, sami Allahu liman hamidah, langsung dia membaca lagi Al-Fatihah, membaca lagi surah yang lebih pendek daripada sebelumnya, kemudian dia bertakbir kembali, ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sujud Allahu Akbar, membaca doa dalam sujud, kemudian dia bangkit Allahu Akbar seperti biasa, duduk dua sujud, kemudian kita sujud lagi Allahu Akbar, ya. Kemudian dia bangkit dari sujudnya Allahu Akbar, boleh. Kemudian dia ulangi seperti rakaat pertama, semacam itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sholat kusuf itu intinya 1 rakaat itu 4 ruku, 2 sujud. 2 rakaat keduanya pun demikian, 4 ruku, 2 sujud. 2 rakaat itu berarti 4 ruku dan 4 sujud. Ya, jadi 2 rakaat itu 4 ruku, 4 sujud. Intinya semacam itu. Kemudian sholat kusuf ini Bapak Ibu dilaksanakan, ya. Sholat kusuf ini kalau terjadi di siang hari, gerhana matahari misalnya, maka apakah dikeraskan bacaannya? Dikeraskan bacaannya sholat kusuf ini, ya, dikeraskan bacaannya. Walaupun itu di siang hari. Dan juga sholat kusuf ini sholat yang satu-satunya juga dianjurkan untuk dikerjakan, baik itu di waktu safar ataukah kita di waktu tidak safar. Artinya musafir pun yang asalnya disuruh meninggalkan sholat sunnah, ketika ada kusuf dan khusuf disuruh dia melaksanakannya. Bahkan wanita yang dikatakan sholat terbaik bagi wanita itu di rumahnya, ketika sholat kusuf disuruh dia datang ke masjid, disuruh dia hadir untuk ke masjid untuk sholat, ya, karena sholat kusuf ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Maka wanita-wanita yang asalnya di rumah itu lebih baik baginya sholat, ketika terjadi kusuf dan khusuf disuruh untuk bersegera datang ke masjid. Kemudian kata Syekh di sini, al khutbah ba'da shalah, dan hendaknya setelah itu khutbah setelah salat. Kata beliau, disunnahkan bagi imam jika dia salam dari salat untuk berkhutbah di hadapan manusia, memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka, dan menyuruhkan kepada mereka, menganjurkan kepada mereka agar beramal saleh, sebagaimana dalam hadis Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah salat pada suatu hari, kemudian waktu terjadi gerhana matahari, kemudian menyebutkan salat, sifat salat yang sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, kemudian beliau salam dan Nabi pun berkhutbah, ya, tentang masalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Kata beliau, sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah.
tidak berkaitan dengan matinya seseorang dan tidak pula berkaitan dengan kehidupan seseorang. Jika kalian melihat dua tanda tersebut, fadza'u ila shalah, maka takutlah kalian, bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat. Di dalam hadis Asma, Nabi berkata, sesungguhnya Nabi, kata Asma, memerintahkan untuk dibebaskan budak-budak ketika pada salat kusuf, ya. Dan dari hadis Abi Musa juga dikatakan bahwasanya terjadi gerhana matahari, Nabi SAW pun berdiri, ya, takut, ya, tentang terjadinya gerhana matahari tersebut. Kemudian beliau datang ke masjid dan beliau sholat dengan berdiri yang panjang, dan ruku dan sujudnya saya melihat beliau seperti berdirinya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, hadil ayah, tanda-tanda ini Allah kirim bukan berkenaan dengan matinya seseorang dan juga bukan berkenaan dengan hidupnya seseorang, tetapi Allah Ta'ala memberikan ketakutan kepada hambanya, ya. Dan jika kalian melihat demikian, maka hendaklah kalian takut dan bersegera untuk melakukan zikir, berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zahir, kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadza'u, dan zahir dari perkataan Nabi SAW fadza'u, ya, itu adalah wajib. Maka fatakunu salatul kusuf fardu kifayah. Kata Syekh, berdasarkan ini salat kusuf ini hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Awanah, ya, di dalam sahihnya. Kemudian Abu Awanah menyebutkan beberapa hadis sahih yang memerintahkan, yang mewajibkan tentang salat kusuf. Dan ini juga pendapat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Kata beliau, babul amar bis salati inda kusufi syams wal qamar, bab perintah untuk salat kusuf, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis tentang perintah salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Tetapi kata Syekh Hafidz Ibnu Hajar menukil di Fathul Bari bahwa jumhur ulama mengatakan salat gerhana matahari dan gerhana bulan ini hukumnya sunnah saja. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, Abu Awana sangat jelas, sangat tegas mengatakan bahwasanya salat kusuf ini hukumnya wajib, ya. Dan saya tidak menemukan, kata Hafidz Ibnu Hajar, pendapat yang mengatakan wajib kecuali Abu Awanah. Dan kecuali, kata Hafidz, juga dinisbatkan kepada Imam Malik. Beliau menghukumi salat kusuf dan salat gerhana matahari dan gerhana bulan seperti salat Jumat, ya. Seperti itu pula dinukil oleh Zain Ibnu Munayyir dan dari Abi Hanifah, sesungguhnya beliau juga mewajibkan. Dan seperti itu pula, ya, ditulis oleh sebagian fuqaha Hanafiyah bahwasanya salat kusuf dan khusuf itu, salat gerhana matahari dan gerhana bulan, hukumnya wajib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya disunnahkan khutbah setelah salat kusuf. Para ulama berselisih tentang khutbah setelah salat kusuf, apa hukumnya? Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya tidak ada khutbah setelah salat kusuf, ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad, bahwasanya tidak ada khutbah setelah salat kusuf. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika selesai salat kusuf, beliau tidak berkhutbah, tetapi hanya ingin menjelaskan hukum salat kusuf tersebut, bukan berkhutbah. Makanya beliau hanya berbicara yang ringan. Oleh karenanya sebagian ulama melihat salat kusuf itu setelahnya tidak ada khutbah. Ini pendapat Imam Ahmad. Jumhur ulama melihat ada khutbah, tapi khutbah yang pendek, dan satu kali khutbah saja, tidak dua kali khutbah. Satu khutbah saja, khutbah yang pendek, mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah agar mereka bertaubat, memperbanyak istighfarnya. Maka wallahu taala alam, yang rajih dalam masalah ini adalah ada khutbah setelah salat kusuf, tapi khutbahnya pendek, satu kali khutbah saja. Taib, salat kusuf ini kalau seandainya kita itu melaksanakannya setelah gerhana mataharinya berlalu, maka tidak ada lagi salat kusuf, tidak boleh lagi dilaksanakan. Jadi kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau sudah berlalu, sudah habis gerhananya, hanya pian tahu,
tadi kebetulan terguring, terus bangun guring, gerhananya sudah tidak ada lagi, maka tidak perlu lagi digawi, tidak perlu lagi kita kerjakan karena sudah habis waktunya. Ustadz, apa boleh diqadha? Tidak boleh. Salat kusuf dan khusuf tidak ada qadha dalam masalah ini. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya sholat, ternyata ketika sholat, pertengahan sholat gerhananya sudah selesai? Gimana? Kalau gerhananya sudah selesai, ketika pertengahan sholat, sempurnakan sholatnya. Kemudian jangan lama-lama, dipercepat sholatnya sholat yang ringan. Seperti itu pula kalau seandainya sholat kusufnya terjadi di waktu terbenam matahari. Ketika terjadi waktu terbenam matahari, maka cepat-cepat sempurnakan sholatnya. Ya, sholatnya tidak dipanjangkan. Kemudian bagaimana kalau seandainya gerhana matahari ini bertepatan dengan waktu sholat zuhur? Apa yang didahulukan? Kalau bertepatan dengan waktu sholat zuhur, digawi dulu sholat zuhurnya, dilaksanakan sholat zuhurnya. Baru setelah itu dia melaksanakan sholat kusuf, ya. Maka dia kerjakan sholat zuhur, baru setelah itu dia laksanakan sholat kusufnya. Kemudian sholat kusuf ini Bapak Ibu, bagi orang yang masbuk. Bagi orang yang masbuk, sholat kusuf ini khusus. Kalau dia masbuknya ketinggalan ruku yang pertama. Ruku yang pertama di rakaat pertama. Apakah dia ketinggalan satu rakaat? Contoh misalnya, ulun masuk masjid, imam itu sudah berdiri dari ruku yang pertama. Apakah dikatakan ulun ketinggalan satu rakaat? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu melihat bahwasanya ruku itu rukun di dalam sholat kusuf. Ruku yang pertama itu ketika ketinggalan, maka ketinggalan satu rakaat. Ketinggalan satu rakaat. Sebagian ahli ilmu tidak. Yang rukun itu adalah di ruku yang kedua. Di ruku pertama itu sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Yang ulun condong pada pendapat yang mengatakan ruku yang pertama itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang masbuk di ruku yang pertama, misalnya dia tidak dapat ruku pertama, kemudian dia mendapati imam masuk pada ruku yang kedua, maka insya Allah dia dapat satu rakaat. Karena ruku yang pertama itu insya Allah hukumnya sunnah. Adapun dia mendapati pada ruku kedua, maka ya insya Allah dia mendapati satu rakaat. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya seorang muslim ketika mengetahui sholat kusuf tersebut, ya, maka hendaklah dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyaknya kusuf itu akibat banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Maka itu tanda. Kalau kita melihat di tempat kita itu banyak khusuf, itu tanda bahwasanya banyak maksiat yang kita lakukan. Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Hendaknya seorang muslim dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, para ulama mengatakan bahwasanya salat kusuf ini tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Salat khusuf tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Dia cukup 2 rakaat. Kemudian salat kusuf ini tidak boleh dimulai kecuali sudah khusuf, sudah terjadi gerhana. Kalau belum gerhana tidak boleh. Ustadz, ditentukan sudah waktunya ini. Jam 9 pagi akan terjadi gerhana matahari. Maka apa boleh sholat? Dilihat gerhana apa tidak. Kalau belum gerhana tidak sholat. Karena waktunya dimulai waktu gerhana. Kalau belum gerhana tidak boleh kita sholat. Jadi gerhana matahari itu dimulai saat masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya tidak boleh. Misalnya gerhana mataharinya jam 10,
pian sembahyang jam 10 kurang 5 menit misalnya. Maka tidak boleh. Pas waktunya masuk, baru kita mulai sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Wallahu ta'ala alam. Taib.